Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel. Kali ini saya akan membahas atau lebih tepatnya berbagi sharing atau berbagi pengalaman ataupun berbagi informasi mengenai rumput odot. Ini rumput yang menjadi primadona bagi peternak, baik peternak dalam skala industri, peternak kecil, peternak menengah, tentu akan sangat terbantu dengan rumput ini dari segi pakan dan produktivitas pakan juga. Untuk rumput odot ini cukup tinggi. Rumput odot menjadi solusi jitu dalam menyediakan hijauan pakan kambing atau ternak ruminansia yang teratur. Anggapan jika rumput jajahan hanya untuk sapi kini tidak lagi, karena kambing maupun sapi, kelinci bahkan sangat menyukai rumput odot ini. Meskipun produksi hijauan rumput odot terbilang kecil, ia tetap menjadi pilihan. Saat ini telah banyak varian jenis rumput baru yang produksinya tinggi dan palatabilitasnya tinggi. Rumput odot termasuk jenis rumput jajahan, tapi lebih disukai oleh kambing karena tekstur batang yang lunak dan daun tidak berbulu. Di umur 40 hari sampai 60 hari itu adalah rumput odot yang paling disukai kambing karena teksturnya masih muda daripada yang sudah berumur di atas 3 bulan. Rumput odot akan tetapi kesempatan rumput jenis ini juga terbuka lebar untuk dikembangbiakan di Indonesia. Bahkan keuntungan menjual pakan dari rumput ini bisa lebih tinggi ketimbang dipakai sebagai pakan sendiri. Misalnya seperti pada lahan di atas kurang lebih 1000 meter persegi, setidaknya setiap panen bisa menghasilkan 2 juta kali panen, dan usianya panen adalah setiap 2 bulan sekali. Rumput odot bagus untuk kambing dan domba. Kalau ingin menanam pakan untuk ternak kambing, rumput odot merupakan pilihan yang sangat tepat. Hal ini karena kambing dikenal sebagai hewan ternak yang makannya milih-milih atau biasanya dikenal dengan istilah meramban. Oleh karena itu,
Tidak semua jenis rumput akan disukai oleh kambing. Misalnya rumput gajah dan rumput gajah, rumput raja dan rumput gajah. Berbeda dengan sapi yang sangat menyukai rumput gajah dan rumput raja. Kalau rumput gajah dan rumput raja sapi saja mau, maka Odot pasti juga mau, karena ini tentunya akan menjadi nilai tambah. Beda halnya dengan rumput Odot. Rumput ini sudah banyak ditanam dan dibudidayakan oleh peternak kambing dan peternak sapi, atau peternak kedua-duanya ruminansia. Odot dikenal mempunyai pertumbuhan yang cukup baik untuk digunakan sebagai pakan kambing atau domba. Hal ini karena rumput ini memiliki tekstur yang lebih lunak daripada rumput gajah dan rumput raja. Selain itu, rumput Odot tidak berbulu seperti yang terdapat pada rumput gajah dan rumput raja. Tapi kualitas rumput ini untuk digunakan sebagai kambing perlu kita lihat satu persatu. Produktivitas rumput Odot. Rumput Odot ini nama lainnya dalam bahasa Indonesia adalah rumput gajah kerdil. Akan tetapi di kalangan para peternak kambing dan domba lebih dikenal sebagai Odot. Sesuai dengan namanya, rumput gajah kerdil, produktivitas hijauan dari rumput ini tidak sebanyak rumput gajah, atau pertumbuhan batang dan daunnya tidak sama dengan rumput gajah dan rumput raja. Meskipun demikian, dari rumput ini dapat dimaksimalkan dengan mengoptimalkan jumlah anakan rumput Odot di setiap rumpunnya atau di setiap indukan. Supaya bisa maksimal, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, karena faktor tersebut nantinya akan mempengaruhi baik dan tidaknya produksi hijauan dari Odot ini. Faktor tersebut meliputi kebutuhan air, banyaknya naungan, pemupukan, kesuburan tanah, pemangkasan, dan jarak tanam.
Rumput gajah mini ini sangat responsif terhadap jumlah air dan pemupukan. Maksudnya tinggi rumput, lebar daun, dan hasil hijauannya bisa sangat berbeda antara rumput yang dipupuk dan yang tidak. Semua jumlah produksi hijauan odot di atas kalau panennya pada usia 2 bulan dipanen lebih awal, tentu produksinya lebih sedikit karena masa pertumbuhan anakan dan induknya masih dalam proses. Kita akan melihat lebih dalam mengenai faktor-faktor tersebut. Meskipun tidak banyak, beruntung sudah ada sebuah pembahasan tentang rumput ini. Rumput odot versus rumput gajah. Jika dibandingkan, rumput gajah odot memiliki keunggulan tersendiri. Kelebihan dari rumput odot adalah: 1. Pertumbuhan lebih cepat. 2. Produksi hijauan lebih banyak. 3. Jumlah daun lebih banyak. 4. Bulu halus. 5. Daun dan batang lunak. 6. Lebih disukai ternak. 7. Pertumbuhan setelah pemotongan lebih baik. Jumlah anakan yang dihasilkan lebih banyak. 8. Kandungan protein lebih tinggi dari rumput gajah dengan serat kasar yang lebih kecil. 9. Nutrisi yang bisa dicerna oleh ternak lebih tinggi, tetapi disukai ternak meskipun diberikan dalam bentuk kering. Rumput odot merupakan solusi paling tepat untuk menyediakan pakan hijauan untuk ternak kambing dan domba maupun untuk sapi. Jika dibandingkan dengan rumput yang lain, rumput odot adalah yang terbaik. Hal ini karena produksi hijauannya tinggi, mengaritnya atau memanennya lebih cepat, dan yang paling penting, kambing dan domba menyukai jenis rumput ini. Ini adalah solusi dari para peternak terhadap rumput gajah ataupun nilai tambah dari rumput gajah. Alih-alih ingin mendapat pakan cepat, mudah, dan banyak, tapi kambingnya tidak mau makan. Fakta bahwa rumput odot yang terbaik adalah menurut penelitian, kambing Amerika yang diberi pakan rumput odot kenaikan bobotnya tertinggi daripada jenis rumput yang lain. Kambing yang diberi rumput odot bisa naik berat badannya per hari lebih cepat dibandingkan dengan rumput yang lain. Sedangkan pakan rumput lain hanya setengah dari
bobot pertumbuhan harian kambing, domba, ataupun sapi. Rumput odot juga bagus untuk kambing etawa, supaya pertumbuhan kambing maksimal. Pemberian odot bisa dibarengi dengan tumbuhan yang lain, misalnya legum. Fungsi legum ini adalah sebagai sumber protein yang sangat penting untuk pertumbuhan dan penggemukan. Jika untuk mendapatkan legum sangat sulit, maka dapat digantikan dengan konsentrat. Jumlahnya sama dengan perbandingan yang 60 dan 40%. Sampai di sini dulu untuk pembahasan atau sharing pengalaman atau sharing informasi mengenai rumput odot yang menjadi primadona bagi peternak kambing, domba maupun sapi. Karena rumput ini mudah dikembangbiakan, mudah tumbuh di lahan yang dataran tinggi maupun dataran rendah. Dengan pengolahan yang baik, dengan perawatan yang baik, dan pemupukan juga yang teratur, tentu ini akan menghasilkan apa yang diharapkan. Sekali lagi, ini adalah sharing pengalaman, sharing informasi yang saya sudah melakukannya sendiri di tempat saya pribadi. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi dengan informasi-informasi yang lain, informasi yang bisa membantu para peternak pemula, baik yang dalam masa awal mendirikan peternakan ataupun peternak tradisional yang ada di desa-desa yang mempunyai 1, 2, 3 ekor dalam skala rumah tangga maupun skala pribadi, ataupun skala hobi maupun skala industri. Karena permintaan akan ternak hewan kambing atau domba setiap tahun meningkat, sehingga perlu adanya inovasi-inovasi pakan dan inovasi-inovasi peternakan. Untuk teman-teman, rekan-rekan semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum juga ditunggu subscribe-nya, like dan komen, share-nya tentu ini sangat membantu channel ini sehingga dapat berkembang lebih baik dan lebih besar lagi, seperti harapan kami sebagai pemilik channel ini. Nah, sebagai informasi ini dapat bermanfaat juga untuk saya pribadi, teman-teman peternak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Dikekan pintu maaf dan kami terbuka untuk masukan, kritik dan sarannya demi majunya channel ini dan terus berkembang menjadi besar dan memberikan banyak manfaat
bagi kita semua. Sarbini Halim. Terima kasih.